Halo guys, jadi kali ini kita akan bahas sedikit tentang pemimpin baru Hamas, yaitu Yahya Sinwar. Setelah syahidnya Ismail Haniyah, ini merupakan kesalahan besar bagi Israel karena syahidnya atau meninggalnya Haniyah dapat mengguncangkan hati setiap para pejuang Palestina dan mengguncangkan dunia. Kenapa bisa? Tidak sedikit para pemimpin dunia yang berbondong-bondong turut berbelasungkawa terhadap kematiannya Ismail Haniyah. Informasi ini berdasarkan penyampaian oleh Hussein Gaza di beberapa podcast yang menyampaikan bahwasannya kita harus bisa memahami tentang konflik Hamas dan juga Palestina. Beberapa pertanyaan mungkin muncul dalam benak pikiran kita. Apakah dengan terbunuhnya Ismail Haniyah akan menyurutkan semangat para pejuang Palestina? Jawabannya tentu tidak. Malah justru akan semakin bergejolak dan semakin membakar semangat para pejuang Palestina untuk memerdekakan Palestina dan membela tanah suci Palestina, tanah yang jadi kiblat pertama umat Islam. Hal ini terbukti para pejuang Hamas dalam menentukan pemimpin barunya, pemimpin tertingginya setelah syahidnya Ismail Haniyah tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dengan menunjuk komando perang di jalur Gaza, Palestina, yaitu Yahya Sinwar. Pertama, kita bahas sedikit tentang Hamas. Yang perlu kita ketahui tentang Hamas seperti yang disampaikan oleh Hussein Gaza adalah: 1. Gerakan Hamas bukanlah gerakan yang baru muncul dan juga bukan kelompok militan yang dibentuk sekarang atau saat ini, namun telah berdiri dan besar dari sejak dulu. 2. Beberapa tokoh atau petinggi Hamas sebelum Ismail Haniyah juga banyak yang telah syahid dan dibunuh oleh Zionis. Yang pertama ialah menyebutkan nama Sheikh Ahmad Yassin atau juga pemimpin pertama Hamas yang dibunuh oleh drone. Kemudian ada Abdul Aziz Rantisi, singa Palestina, dibunuh oleh helikopter Apache. Dan yang ketiga adalah Ismail Haniyah yang dibunuh dengan roket atau bom di Iran. Semua para pemimpin Hamas sudah tahu jika mereka dilantik untuk menjadi pemimpin Hamas, maka yang ada di depan mata mereka adalah kematian. Karena merekalah yang menjadi target utama, sasaran utama Zionis untuk dibunuh, termasuk pemimpin baru Hamas, yaitu Yahya Sinwar. Mereka sudah siap dengan kematian. Lalu bagaimana Hamas dan para pejuang Palestina di bawah kepemimpinan baru, yaitu Yahya Sinwar? Perlu diketahui bahwasannya Yahya Sinwar adalah mantan intelijen di Palestina dan lebih dari 2 dekade menjadi tawanan di penjara Israel. Bayangkan, 2 dekade lebih dari 20 tahun menjadi tawanan Israel dan sekarang menjadi pemimpin tertinggi pasukan pejuang kemerdekaan Palestina, yaitu Hamas. Yahya Sinwar dikenal dengan sosok yang tegas dan tidak mau berkompromi jika berbicara tentang Israel dan penjajahan. Jika Ismail Haniyah dikatakan sosok yang lembut, bisa melakukan diplomasi dengan tawar-menawar, hal ini berbeda dengan sosok Yahya Sinwar yang saklek dan tegas. Bagaimana tidak, mantan seorang intelijen dan juga pernah ditawan oleh Israel lebih dari 20 tahun, serta orang yang paling dicari untuk dibunuh oleh Israel, yaitu Yahya Sinwar. Kalau aku boleh bilang, Israel sedang terpuruk karena telah rugi mengambil tindakan, yaitu membunuh Ismail Haniyah dengan bayaran yang cukup berisiko dan sangat mahal untuk keamanannya, yaitu berhadapan dengan seorang Yahya Sinwar yang dapat membakar jenggotnya sendiri dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Israel. Mari kita ikuti terus dan kita panjatkan doa untuk para pejuang Palestina, untuk kemerdekaan Palestina, dan juga lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemerdekaan Palestina. Jika teman-teman punya tanggapan dan pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama. Free Palestine!